Cek, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Persija Inside kalah. Waduh, biasanya gue berharap menang dengan meyakinkan, tapi kemarin pertandingannya itu kita kalah dengan meyakinkan. Gue akan bahas di sini dan ada beberapa hal yang gue mau sampaikan. Agak sedikit berbahaya, tapi nggak apa-apa. Kalau gue nggak ada urusan, gue akan sampaikan juga. Jadi di sini gue mau kritik. Tolong jangan larang siapapun kalian. Ada pihak pembela ini manajemen, ada banyak banget. Jangan larang, biarkan setiap orang mengeluarkan unek-uneknya. Karena di sosial media, gue ngeliat di postingan Persija, di postingan gue, itu semua isinya kritikan. Nggak ada yang kasar. Kita tuh sebenarnya masih supporter yang paling baik dibanding yang lain ya. Contoh kayak kemarin pertandingan juga itu agak-agak sedih. Itu seru juga gue nonton pertandingan PSM Persib. Persibnya kalah. Padahal dia masih punya peluang menang, tapi dia kalah di sana dan langsung kantornya digeruduk. Dia melakukan protes di sana untuk perbaikan. Nggak bisa disalahin karena memang sama kayak kita. Cuman kalau kita protesnya di media sosial, kita belum sampai turun ke kantor apa segala macam ya. Itu jangan juga sampai dilakukan seperti itu. Semua orang punya caranya masing-masing dan semua orang berhak mengutarakan pendapatnya masing-masing. Jadi biarkan saja, semoga setiap ucapan-ucapan dari kalian ini menjadi pembicaraan untuk manajemen di sana dan memperbaiki yang sudah dilakukan sekarang. Karena banyak banget catatan gue di sini yang gue mau hajar habis ini manajemen, tapi enggak. Gue mau coba pelan-pelan. Karena ini baru main juga, baru 2 game. Jadi gue mau coba pelan-pelan. Sebelum gue mulai, jangan lupa untuk kalian sholat dulu. Yang paling penting pastinya sholat dulu, Jack. Terus yang belum subscribe, yang udah bunyiin loncengnya. Terus hadiah yang gue kemarin mau bagi-bagikan, gue udah DM semuanya. Kalian cek aja DM kalian. Kalau nggak ada DM dari gue, berarti lo nggak menang. Gue udah DM semuanya. Insya Allah akan ada lagi dan akan ada lagi. Oke, gue mau langsung ke yang pertama. Silahkan menikmati ini. Jangan minta buru-buru, Bang. Lo sebelum mulai bahas terlalu banyak ngomong katanya. Ya ini kan omongan gue di awal, di intro, di tengah, di akhir itu kan bagian dari video ini. Nikmatin aja. Jangan sampai gue intro aja lo mesti protes. Kepanjangan lah, kependekan lah. Cepetin aja. Jangan dicepetin. Kalau dicepetin rating gue jelek. Lo sabar aja. Lo sambil istighfar, lo sambil nyender, sabar aja supaya rating gue jangan jadi jelek. Lo skip rating gue jelek ntar. Oke, gue mau mulai. Sebelum kita membahas ke pertandingan, gue mau coba beberapa hal yang ganjel di dada gue. Ini kayaknya agak panjang nih. Video ini agak sedikit panjang, nggak apa-apa karena gue akan coba santai. Oke, jadi ada yang bilang 5 pemain asing ini cukup. Oke, 5 pemain asing ini cukup dan lokal kita ini adalah grade A. Oke. Gue sepakat, gue setuju dengan kalimat ini karena 5 asing ini ya cukup. Kita juga kemarin nggak sebanyak ini, apalagi sekarang udah +1 kan ditambah kan. Jadi ini sebenarnya udah cukup untuk mengisi kekosongan yang ada di Persija. Terus grade pemain lokal kita grade-nya grade A. Gue juga setuju, sampai saat itu gue juga setuju. Tapi gue ada catatan. Kenapa gue bilang 5 pemain asing ini cukup? Tapi gue mau kritisi karena tim lainnya nggak 5. Ngerti nggak lo? Tim lainnya itu 6. Kalau tim lainnya 5 juga, ya ini cukup untuk Persija. Tapi masalahnya, di Persija tim asingnya 5, tim lain 6. Jadi keberatan kita, jomplang. Memang jujur aja, kita harus objektif. Lokal kita nggak bisa menyaingi kualitas dari asing tim lain. Kalau lokal kita menyaingi kualitas dari lokal yang lainnya, itu masih imbang. Kita bahkan di atas rata-rata pemain lokal kita. Tapi ketika lokal kita harus menyaingi kualitas pemain asing lawan, itu agak keberatan. Nah, 5 berbanding dengan 6, itu kita pasti akan kesulitan. Tim lain 6 asing, kita 5, itu agak kesulitan. Ngandelin satu lokal, nggak bisa. Terbukti dengan kemarin, lawan PSM, agak kesulitan pemain lokal kita. Gue ngomong apa adanya ya, gue nggak ada urusan. Mau pemain itu gahar sama gue, mau pemain itu nggak demen sama gue nggak berharap dia pada suka sama gue juga. Karena gue selalu menghindari itu. Gue menghindari untuk dekat dengan pemain supaya apa? Supaya kalau posisinya kayak gini, gue nggak kagok mau kritik dia. Kalau misalkan gue berteman, gue deket, sering jalan bareng apa segala macam, begitu gue mau kritik, gue kagok sama dia. Tapi gue berusaha menghindari itu supaya gue bisa objektif. Jadi ketika permainan dia jelek, gue bisa mengkritisi dengan
dengan lapang dada, dengan seenak-enaknya gue, karena gue nggak ada rasa canggung, nggak ada rasa kagok sama dia. Nggak cuman 1-2 pemain, nanti gue akan jabarkan satu persatu pemain yang harus kita kritisi. Wajar atau enggak, nanti gue akan sampaikan. Oke. Jadi yang tadi lokalnya bagus emang, di atas rata-rata pemain lokal yang lainnya di Indonesia. Tapi masalahnya nggak konsisten, itu aja. Persija ini bagus banget, tapi nggak konsisten. Contoh kemarin kita lawan Bayangkara, gila mainnya kayak kesetanan, jago luar biasa. Tapi tiba-tiba pertandingan berikutnya drop, kayak nggak ada pertandingan sebelumnya. Kita pernah main waktu itu ball posisi sampai 70%, itu gila, itu ball posisi yang super dahsyat. Tapi tiba-tiba drop lagi permainan kita. Di pertandingan sebelumnya fenomenal, pertandingan berikutnya kita drop. Itu permasalahan Persija. Jadi lokalnya bagus, cuman masalahnya nggak konsisten. Itu aja. Oke, nanti gue akan sampai ke satu persatu personalnya. Langsung, gue ke berikutnya. Asing kita sebenarnya yang diharapkan sama Thomas Doll, beberapa kali dia ngomong, bahkan di konferensi pers terakhir pun dia masih ngomong. Dia bilang, sebenarnya gue berharap satu striker lagi di belakang Simic. Maksudnya second striker, penyerang lubang. Tapi kenyataannya nggak ada. Terus Thomas Doll kasih gestur kalau dia kecewa di situ. Kalau gue ngelihatnya, daripada Olivier Bias, walaupun bagus ya si Oli ini, kita nggak urgent di posisi itu. Bias misalkan main di kanan, ganti Rio Fahmi. Rio Fahmi cukup bagus buat gue. Dan masih ada Rico yang bisa nopang sisi kanan. Kenapa nggak ke striker aja yang bener-bener kita butuhin? Sekarang kita cuma satu striker asing, Marco Simic. Marco Simic juga kita belum bisa lihat apakah dia stabil atau enggak. Karena apa? Karena kemarin baru pemanasan aja betisnya cedera. Ini orang jago, tapi gue nggak yakin kalau dia bisa bertahan sampai satu musim full. Dengan main terus ya, dengan umurnya segitu, fisiknya yang kayak gitu, belum lagi konsistennya dia. Apakah dia kayak kemarin ngegolin 2, terus dia akan terus seperti itu kayak waktu dulu? Apa dia nanti di game kelima, game keenam dia turun? Belum lagi masalah cedera, apakah dia rentan cedera, sekarang latihan aja dia cedera. Siapa yang mau gantiin dia? Aji Kusuma. Aji Kusuma gue selalu ngomong kalau dia nggak bisa jadi striker. Kalau lo nonton video gue terus, lo pasti apal sama kalimat gue ini. Dia itu adalah kreator, bukan target man. Dia di posisi Rico atau di posisi Rio. Contoh kemarin, dia di posisi Rio Matsumura, dia tusuk ke dalam, cut inside, itu bagus banget, jadi peluang itu. Memang dia harusnya, kalau gue pribadi ngeliatnya, memang dia harusnya kayaknya ada di situ. Nggak bisa di striker ujung tombak. Karena apa? Shoot on target 0 Persija kemarin. Pertandingan kemarin shoot on targetnya 0. Nggak ada shoot sama sekali. Siapa yang harus bertanggung jawab itu? Ya striker. Mau nggak mau, harus striker yang bertanggung jawab kayak gitu. Aji di pinggir, itu bagus banget. Aji di tengah, bagi gue kacau. Musim kemarin dia hanya mencetak 3 gol satu musim. Itu harusnya menjadi catatan kalau memang dia nggak cocok sebenarnya di situ. Gue terserah deh, Aji mau nonton gue atau enggak, dia mau kesel sama gue apa enggak, gue terserah deh. Gue punya penilaian pribadi, bagi gue ya kayak gitu. Aji nggak cocok di striker tunggal karena nggak bisa ngegolin. Dia kesulitan untuk mencetak gol. Dia tuh penerima bola dan dia adalah kreator yang nusuk-nusuk, bagus banget, dribblingnya, speednya segala macam. Terus dia passing lay off ke striker, harusnya ke Simic atau ke siapa. Dia jadi second striker lah paling nggak. Itu bagus banget. Gue nggak bilang Aji jelek dalam segala hal. Gue bilang dia nggak bagus dalam striker tunggal, tapi dia bagus di penyerang lubang. Itu maksud gue. Aji mentok, diganti sama siapa? Witan Sulaiman. Ini kalau udah masang Witan Sulaiman jadi striker tunggal di tim Persija, berarti ini udah mentok. Udah nggak ada pilihan lain. Kok bisa-bisanya Witan Sulaiman ditaruh di striker tunggal? Ini back Persita kemarin tuh Twin Tower gede-gedenya luar biasa. Witan di situ babak belur, nggak bisa. Jadi ketika Witan udah dipasang jadi striker, itu tandanya Thomas Doll udah pusing, udah mentok, nggak ada striker lagi pilihannya selain Witan Sulaiman. Makanya dipaksa untuk jadi striker. Sani Samosir ada pendidikan apa kalau nggak salah di militer atau apa. Dia berangkat, nggak bisa. Ferrari juga malu-maluin bagi gue. Dia harus memilih akademi kepolisian dibanding Persija. Thomas Doll juga sedikit kesel di situ. Ya tapi gue nggak bisa memaksakan itu karena ini punya pilihan. Mungkin ya kalau gue di posisi dia, kita harus posisikan diri kita di dia. Mungkin dia ngeliat kayak gini, sepak bola Indonesia ini gak bagus dari segala sisinya di PSSI-nya, nggak ada jaminan untuk masa tua. Mungkin dia mengamankan dirinya dengan dia mengambil akademi polisi yang jelas-jelas aman untuk masa depan dia. Jadi gue kesal, tapi gue nggak bisa menyalahkan 100% kepada dia karena
Ini pilihannya dia, tentu kata Thomas Doll juga tentu ada konsekuensinya untuk dia, mungkin ada hukuman atau lainnya. Tapi dia udah siap ngambil itu, mungkin dia ada yang nasehatin, dia berpikir panjang. Di sepak bola mungkin sekarang dia umur 20-an. 20 tahun lagi dia mungkin bisa bertahan. 10 tahun, 15 tahun lagi dia masih bertahan di situ, tapi ntar kesananya gimana? Sedangkan dari umur 35 anggaplah sampai umur 60-nya dia itu mau apa dia? Jadi pelatih juga susah di Indonesia, mau jadi agen juga susah, mau jadi pemain nggak selamanya, ya dia ngambil akademi. Gue memaklumi itu, mewajarkan itu, tapi gue kecewa aja. Oke. Ya nggak, ya kesian juga gue. Nggak apa-apa, kita harus support. Oke, yang berikutnya apa nih? Persija, gini. Persija ini cocoknya kemarin bagi gue ngeliatnya gini, strategi Persija yang dijalankan ini nggak cocok dengan yang seharusnya dipakai. Gue ngelihat Persija kemarin kayaknya mau main cepat. Dia mau main passing, bakbok, lari sono, lari sini, Rico, pabok, semuanya. Tapi kayaknya Persija nggak cocok di situ. Persija lebih cocok main santai, main ball posisi, passing pendek. Karena ketika dia main cepat kelihatan itu passing hancur-hancuran. Semua passing kanan kiri amburadul kayaknya. Ini ngoper salah, ini ngoper error. Jadi turnover, keserang balik, banyak yang nyalain Akbar. Tapi kalau kata Thomas Doll, bukan Akbar sendiri yang salah, karena harus ada pemain lain yang nge-backup dia. Emang bukan cuma Akbar yang salah, hampir rata-rata semua pemainnya salah melakukan passing. Bahkan gue ngeliat di statistik 72%, 85% angka yang oke, 80% angka yang jelek untuk passing. Persija kalau nggak salah 72%. 72 apa 78? Anggap 72%. Ini ancur-ancuran. Passing terburuk sepanjang sejarah Persija. Yang mana kemarin dia bisa menguasai ball posisi 70% dan dia passing akurasinya itu 85%. Ball posisi 70%, passing akurasinya 85%, ini angka sempurna buat gue. Tapi ketika lo passing akurasi 72%, berarti errornya terlalu banyak. Oke, gue mau loncat sekarang ke masalah match kemarin. Tadi gue udah singgung sedikit, tapi gue mau kutip kalimat Thomas Doll dari konferensi persnya. Dia bilang kayak gini. Thomas Doll kecewa tentu, kata Thomas Doll gini, mereka layak menang hari ini. Kami sebenarnya bisa saja mendapatkan 1 poin, tapi ternyata tidak. Jadi target dia itu awalnya seri, bukan menang. Terus lebih lanjut, Thomas Doll mengakui permainan Persija jelek. Jadi kalau gue kritisi kayak gini, jangan ngomong, lo aja jadi pelatih, lo aja jadi pemain, lo kayak anak kecil kalau ngomong kayak gitu. Kalau gue kritisi kayak gini, jangankan gue. Siapa gue? Thomas Doll aja mengkritisi. Dan banyak ratusan ribu orang, kalau lo lihat postingan Persija, itu semua isinya kritisi. Jadi jangan larang orang untuk mengkritik. Karena apa? Apalagi ada komen, lo aja jadi pemain, lo aja jadi pelatih. Gue udah males bacanya yang komen-komen bocil kayak gitu tuh. Oke, gue lanjutin. Ia melihat anak-anak asuhnya tidak bermain dengan sesuai rencana. Jadi Thomas Doll punya rencana permainan mungkin passing pendek atau cut atau passing cepat atau long pass atau apa segala macam. Tapi kata Thomas Doll nggak sesuai rencana. Jadi ini secara keseluruhan ya, bukan 1-2 orang ya. Terus permainan kami tidak bagus hari ini, saya heran. Padahal pekan lalu kami bermain bagus. Itu yang tadi gue bilang awal. Pada laga ini kami juga banyak kesalahan. Yang paling mengecewakan, para pemain tidak bisa menahan bola dengan lama. Itu aneh kan? Itu berarti nggak konsisten. Di pertandingan sebelumnya dia bisa nahan bola bagus banget, tapi tiba-tiba di pertandingan kali ini dia nggak bisa megang bola. Itu kata Thomas Doll ya. Itu yang gue bilang nggak konsisten. Oke? Awalnya ini sebenarnya striker Thomas Doll kalau nggak salah dia mau pakai 2 striker awal sebelum pertandingan. Tapi tiba-tiba pemanasan di lapangan, Simic betisnya ketarik. Belum main baru pemanasan, Simic betisnya ketarik. Jadi Thomas Doll mesti ngotak-ngatik taktik lagi dan memasang Aji. Akhirnya Aji yang masuk dan Aji dipasang menjadi striker tunggal yang harusnya diduetin mungkin antara Aji atau Simic. Rencana awalnya diduetin. Jadi berubah formasi, berubah strategi. Di saat mau pertandingan tentu pemain juga akan beradaptasinya agak sedikit sulit. Nggak semua jelek, nggak semua pemain jelek. Ada yang bagus, ada pasti. Gue ngeliat cuma 3 yang menjadi catatan bagus gue. Gue nggak perlu ngomongin yang jelek karena rata-rata jelek. Gue ngeliat yang untuk permainan yang bagus ada 3. Yang pertama Firza Andika, stabil di sisi kiri, di sisi kanan banyak kesalahan. Di sisi kiri gue ngeliat Firza agak minim kesalahannya. Rio Matsumura bagus banget mainnya, sangat amat bagus Rio Matsumura.
Cuman sayang aja nggak berjalan tektokannya dengan Gajos kayak waktu sebelumnya. Nanti gue bahas Gajos. Rico Simanjuntak pasti ini selalu terbaik. Ini orang, dia ada di striker, dia ada di sayap, dia ada di tengah, dan dia bahkan ada di back. Bayangin, back nggak ada dia sendiri di paling belakang. Dari depan sampai ke belakang itu Rico Simanjuntak semua isinya. Seandainya pemain Persija isinya Rico Simanjuntak 5 orang, kita udah juara Asia kali. Jadi isinya cuma Rico Simanjuntak. Gue cuman ngelihat dia yang paling all out main. Sisanya, Reski Fandi jelek banget mainnya kemarin. Banyak lah, hampir rata-rata semua bermain kurang bagus ya. Gajos, catatan buat Gajos. Banyak yang bilang pembelian asing gagal Gajos karena mainnya biasa aja. Oke. Gue mau kasih pandangan kayak gini. Gajos ini nggak bisa kita salahin secara sepenuhnya. Kenapa? Karena pertandingan kemarin ini bukan cuman Gajos yang melakukan kesalahan. Oke. Hampir rata-rata semua pemain di Persija melakukan kesalahan, termasuk Gajos. Gajos ini baru 2 game main, jadi kita mesti tunggu dulu, nggak bisa langsung. Dulu aja Hanno Behrens, Kremencik, Yusuf Elal juga awal-awal kayak gitu sama. Dia baru main ke Liga Indonesia, ketemu rumput yang kayak gitu, belum tahu cara mainnya, apalagi pemain Persija mainnya lari-larian semua. Gajos bingung, mungkin pemain kickbannya belum nyetel, dan dia baru 2 pertandingan di Persija. Walaupun pertandingan sebelumnya dia main bagus yang bikin jadi penalti dengan dengan passingnya dia. Kalau lo nyalain Gajos 2 pertandingan bermain jelek terus lo salahin, gimana pemain-pemain Persija yang udah 1 musim bermain bareng? Sama juga, mereka melakukan kesalahan juga. Begitupun Gajos. Jadi kita harus memaklumi Gajos. Kasih waktu setengah musim untuk pemain beradaptasi. Kalau setengah musim main ngampas juga, ya berarti gagal. Berarti dia gagal. Tapi kalau misalkan baru 2 game, 1 game efektif dia sekarang ini yang away, dia main kurang bagus, dan semua pemain Persija kurang bagus, ya harus dimaklumi lah. Dia yang baru masuk kurang bagus, pemain Persija yang 1 musim main bareng aja nggak bagus, lu mau harap dia kayak gimana lagi? Jadi harus kita maklumi. Oke. Tadi Ferrari udah gue bahas. Yang masalah Ferrari sedikit gue singgung, padahal Thomas Doll udah nasehatin dia. Gue takutnya gue belum ngomong tadi. Thomas Doll udah nasehatin dia bilang jangan berangkat, lo bertahannya di sini. Tapi dia kekeh, dia tetap berangkat. Kata Thomas Doll ya tadi gue bilang tetap ada konsekuensi untuk kekekehannya itu. Sekarang gue mau ke statistik. Oke. Kalau statistik gue tampilin. Ini dia. Statistik penguasaan bola, berarti gue harus geser sedikit ke sini. Penguasaan bola 58% untuk Persita Tangerang dan 42% untuk Persija Jakarta. Kita kalah di penguasaan bola. Total tembakan 13 untuk Persita, hancur kita dibombardir. On targetnya dia 3. Dan kita Persija Jakarta total tembakannya 2, ke langit dua-duanya, on targetnya adalah 0. Oke? 0 on target sepanjang pertandingan. Kayaknya Persija nggak pernah kayak gini sebelumnya deh. Ini memang kacau banget sih. Sampai 0 on target gini, gila loh. Kita nih mau ngandelin Simic, ngandelin Aji, dan ngandelin Samosir atau siapa, atau Witan untuk 1 musim ke depan loh. Ini panjang waktunya nih. Untung aja Liga Indonesia ini sekarang nggak peringkat 1 langsung juara. Sampai peringkat 4 diadu lagi, jadi masih ada kemungkinan di paruh kedua kita beli pemain bagus. Paling nggak target kita minim-minim peringkat keempat aja. Itu udah sejelek-jeleknya kita di peringkat keempat, kita masih ada kans untuk juara. Jadi sekarang memang nggak seru Liga Indonesia karena nggak harus peringkat 1, peringkat 4 pun masih ada peluang untuk juara. Jadi catatan gue adalah, apa kita bisa ngandelin Simic, Witan, Samosir, Aji untuk 1 musim ke depan loh ini. Rotasi, pergantian pemain, belum ada yang cedera, belum ada yang panggilan timnas dan lain-lain. Bisa nggak kira-kira menurut kalian? Coba sekalian aja lo komen. Bisa nggak menurut kalian kita mengandalkan Simic yang kemarin pemanasan aja cedera, Aji Kusuma yang kemarin nggak dapat peluang, Samosir yang lebih memilih pendidikannya, terus satu lagi Witan yang bukan posisi aslinya. Ini 4 orang ini yang dipasang jadi striker sama Thomas Doll untuk 1 musim ke depan. Coba lo komen, menurut lo bisa apa enggak? Apa harus nambah lagi? Kalau gue, harusnya nambah lagi. Normalnya begitu. Oke, gue lanjutin. Operannya tentu babak belur. 328 kesalahan, apa ini kalau nggak salah nih. Akurasi passingnya yang paling penting. Akurasi passingnya itu 81% Persita Tangerang. Dan akurasi passing Persija Jakarta 72%. Ini yang gue bilang, ini angka terburuk yang pernah Persija alami. Jadi kalau misalkan orang-orang mengkritisi permainan Persija, ya wajar. Statistik aja membuktikan kalau ini memang angka yang kurang bagus. Oke, peluangnya 6, peluang Persija 2, walaupun tanpa shoot ya.
Terus operan silang 0, nggak ada crossing sama sekali karena kita nggak main umpan crossing karena nggak ada simic di situ. Tackle-nya 26, intercept dan sapuannya 9. Oke. Terus yang terakhir kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya kita nggak bisa menghukumi Persija hanya di pertandingan ini aja. Gue kenapa mengkritisi karena gue tahu ini baru game kedua, masih labil, masih bisa ini, ya sabar bang. Ini masih game baru-baru mulai. Jadi masih jangan terlalu kencang mengkritik ya misalkan. Iya, gue nggak mengkritisi ini game baru mulai. Bagi gue mengkhawatirkan kalau ini akan terus berlanjut sampai setengah musim ke depan. Ngerti gak lo? Jadi apa yang gue omongin sekarang ini, syukur-syukur sampai ke manajemen. Jadi mikir, oh iya juga nih, kalau kita kemarin main bagus, sekarang main jelek. Besok main bagus, bisa jadi besok main bagus. Tapi bisa jadi juga nggak kalau berikutnya kita main jelek lagi. Itu yang gue takutin. Jadi ntar bagus, jelek, bagus, jelek, bagus, jelek. Ini gue ngomong kayak gini supaya Persija mikirin gimana caranya dia bisa konsisten. Dan yang gue ucapin semua ini, yang gue omongin semua ini omongan dari kalian semua kok. Gue nanya di Instagram gue posting gimana analisa kalian pertandingan hari ini. Komennya banyak, gue bacain komennya, ada yang gue rangkum, gue catat. Dan ucapan-ucapan dari kalian ini sebagian besar gue bawain di materi sini. Ada memang pemikiran gue di sini, tapi sebagian besar yang gue bawain ini adalah komentar-komentar dari anak-anak Jackmania juga. Oke. Menurut gue mudah-mudahan ya, gue masih yakin kalau misalkan Persija, ya pastilah Persija masih tetap bisa mengembangkan permainannya. Ini baru mulai juga, tapi kritik yang tadi gue ulangin, kritik gue ini adalah kekhawatiran gue takutnya Persija terlena dengan permainan seperti sekarang dan seterusnya kayak gini. Jadi harus digas supaya ada perubahan. Oke, cukup. Sekian dari gue, cukup lama, hampir 20 menit lebih, 22 menit. Nanti gue akan upload lagi di konten-konten berikutnya, analisa pertandingan yang berikutnya, lawan Persebaya di GBK. Ini akan seru dan pasti Persija bagus mainnya. Udah pasti, lu jangan ngehayal lagi. Udah pasti bagus mainnya. Nggak ngerti gue kenapa kalau di home bagus, begitu away jelek. Berarti mental juga jadi permasalahan di situ. Insya Allah 3 poin untuk Persebaya untuk mengembalikan mental untuk Persebaya. 3 poin lawan Persebaya untuk mengembalikan mental para pemain Persija Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija, gua Champions.